Wasar'an menurutkan syariat yang dikatakan toharah yaitu adalah rafu hadath au izalatun najis au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ada 6 ya. Rafu hadath, mengangkat hadath ya. Au izalatun najis, atau menghilangkan najis. Yang kedua. Yang ketiga dan keempat, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan mengangkat hadas dan semakna dengan menghilangkan najis. Yang kelima, yang keenam, au ala suratihima, yang gambarannya seperti mengangkat hadas dan juga gambarannya seperti menghilangkan najis. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'alal khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah masjid ini dan majelis ini, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan pelajaran kita. Sekarang kita masuki pembahasan fikihnya ya, yaitu Kitabut Thaharah. Qala al-muallif Ahmad bin Ruslan rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid darin amin. Qal Kitabut Thaharah wa innama yasbihu tathirum bima utlika musamalin wala bima bitahirin mukhalitin tagayyuran itlaqal ismi gayyara fitamihi aw rihihi aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi wa sasni taghiran bi udin sulbi aw warakin aw tuhlubin aw turbi. Ya. Kita memulai daripada pembahasan fikih, dan biasanya fikih itu dimulai pembahasannya adalah Kitabut Thaharah, karena diambil daripada hadis Nabi SAW, miftahul amal atau miftahul ibadah as-shalah wa miftahul shalah at-tuhur. Kunci daripada amal, daripada ibadah adalah sholat.
dan pembuka atau kunci daripada sholat adalah bersuci. Ya tohar. Misalnya kan kita kalau pengen sholat, ya yang kita lakukan pertama kali adalah kita bersuci. Ya kita bersuci. Ya kita wudu, baru kita pakai pakaian. Ya baru kita datang ke masjid, ke tempat sholat. Baru kita menghadap ke kiblat. Ya dimulai pertama kali dengan kita tohar. Taharah menurut bahasa yaitu adalah an-nadhafah minal adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah, suci atau bersih ya dari kotoran-kotoran, baik kotoran yang zahir ya, kotoran yang nampak, ataupun kotoran yang ma'nawiyah, kotoran hati. Ada kotoran kita bersihin, itu dikatakan tohara yang nampak. Atau kita punya hati ya kotor, ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat sombong, ada sifat, kita bersihkan, kita lapang. Kita toharah juga, itu namanya. Dikatakan juga itu tohar. Itu menurut bahasa ya. Wasar'an menurutkan syariat yang dikatakan toharah yaitu adalah rafu hadath au izalatun najis, au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ada 6 ya. Rafu hadath, mengangkat hadath ya. Au izalatun najis, atau menghilangkan najis. Yang kedua. Yang ketiga dan keempat, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan mengangkat hadas dan semakna dengan menghilangkan najis. Yang kelima, yang keenam, au ala suratihima, yang gambarannya seperti mengangkat hadas dan juga gambarannya seperti menghilangkan najis. Bagaimana itu? Yang pertama dulu, raf'u hadas. Ini yang dikatakan toharah. Raf'u hadas. Yang pertama, mengangkat hadas, seperti berwudu, wudu yang wajib. Dengan kita wudu, yang tadinya kita mempunyai hadas kecil menjadi suci kita. Ya, enggak punya hadas ya. Hadas itu raf, terangkat. Atau kita mandi punya hadas besar, kita mandi. Mandi besar itu, yang tadinya kita punya hadas besar, kemudian ketika kalau kita mandi besar, ya maka apa namanya, terangkat namanya hadasnya. Kita wudu, kita mandi, ya yang wajib, maksudnya wudu yang wajib, mandi yang wajib, itu namanya tohar. Itu namanya tohar. Au izalatun najis, dikatakan tohar juga. Yang kedua, menghilangkan najis. Kita kencing, ya, kemudian kita cebok. Dengan cara menghilangkan najisnya dengan kita istinja, dengan kita cebok, kita siram pakai air. Maka menghilangkan najis atau dengan istinja tadi itu juga dikatakan tohar. Jadi wudu dikatakan tohara, wudu yang wajib, mandi yang wajib juga dikatakan tohar. Istinja, kita cebok dengan air, juga dikatakan tohar. Au ma fi ma'nahuma. Yang satu dulu. Au ma fi makna rafi hadath, atau yang semakna dengan mengangkat hadath. Semakna aja. Contohnya seperti apa? Seperti ketika kita mandi atau wudu nggak ada air, kita ganti dengan tayamum. Ya, kita ganti dengan tayamum. Kita apa namanya? Kan kalau toharah itu, ya kalau kita punya hadas kecil itu kan hilangnya dengan wudu. Tapi karena kita ini nggak ada air, nggak punya air, maka digantinya dengan kita tayamum. Maka tayamum itu juga dikatakan tohar. Ya, tayamum bagian daripada tohar. Karena itu semakna.
dengan mengangkat hadas. Atau semakna dengan menghilangkan najis. Ya, atau semakna dengan menghilangkan najis. Contohnya apa? Seperti istinja bil hajar. Kita cebok dengan batu atau dengan tisu. Hakikatnya, kita istinja dengan batu atau dengan dengan tisu, dengan hajar, itu najisnya itu baqi, itu masih ada sebenarnya. Hakikatnya masih ada. Memang nggak bisa terangkat. Dengan batu, kecuali illa bil ma, kecuali dengan air. Kecuali dengan air baru bisa terangkat. Tapi dimaafkan, boleh aja. Sekalipun ada air, kita istinja pakai tisu atau istinja pakai batu, boleh aja. Loh kan kalau istinja pakai batu sebenarnya masih ada sisa dikit itu. Kotoran, najisnya. Itu dimaafkan. Sebenarnya masih ada. Makanya itu semakna seperti orang menghilangkan najis. Maka istinja dengan batu, maka juga dikatakan tohar. Kemudian au ala suratihima, atau yang gambarannya itu seperti raful hadas, mengangkat hadas. Gambarannya. Tapi sebenarnya dia mengangkat hadas, tapi sama seperti orang mengangkat hadas. Orang hadas itu bisa terangkat kalau dia itu wudu dengan wudu yang wajib cukup. Wudu yang wajib tuh cukup. Kita basuh wajah sekali, basuh tangan sekali, ngusap rambut sekali, basuh kaki sekali. Sah gak wudu kita? Sah, emang wajibnya sekali. Tapi yang 2 kali, 3 kali mengangkat hadas ya? Gak mengangkat hadas, karena udah terangkat yang sekali itu. Sedangkan basuhan yang kedua, gak terangkat karena udah terangkat. Basuhan yang ketiga gak terangkat, tapi juga dikatakan tohar. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga. Kenapa? Karena surahnya, gambarannya seperti orang yang mengangkat hadas. Wudu yang pertama kan wajib, itu mengangkat hadas itu. Tapi yang kedua itu sunnah. Yang basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga juga dikatakan tohar. Kenapa? Karena gambarannya sama seperti basuhan yang pertama yang wajib. Atau tajdidul wudu, memperbarui wudu. Memperbarui wudu kan sunnah itu, memperbarui wudu hukumnya. Juga dikatakan tohar. Kita memperbarui wudu. Ada wudu kita. Tadi maghrib contohnya, kita wudu sholat. Isya masih ada wudu. Baik. Tapi kita memperbarui wudu, kan sunnah. Kita wudu lagi untuk memperbarui wudu. Maka tajdid wudu, memperbarui wudu itu dikatakan juga tohar. Karena gambarannya seperti wudu yang wajib. Wudu juga mandi. Mandi wajib kan, kalau kita punya hadas, habis itu kan mandi. Wajibnya. Kalau mau mandi Jumat, atau mau mandi hari raya, atau mau mandi sunnah-sunnah yang lainnya, juga dikatakan tohar. Kenapa? Karena gambarannya sama seperti mandi yang wajib. Itu yang dikatakan tohar. Mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau yang searti daripada mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kemudian yang gambarannya seperti mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu pengertian daripada toharoh lughatan wa syar'an, menurut bahasa dan menurut syariat. Wahya dan toharoh ini syamilah lil wudu wal gusul, mencakup wudu, mandi, wa izalatun najasa, menghilangkan najis dengan istinja, wa tayammum, termasuk tayammum. Dan ini pengarang kitab Tafadul Zubat, bada abil ma alladhi wal aslu fi izalatiha. Beliau memulai
Ya, beliau memulai nazam beliau itu pembahasan dengan air. Ya, toharoh dengan air. Kenapa kok dengan air? Wal aslu fi izalatiha. Karena asalnya untuk kita menghilangkan najis atau mengangkat hadas itu dengan air. Tayamum itu hanya pengganti aja. Dengan debu itu pengganti. Atau istinja dengan bahajar, dengan batu atau dengan tisu itu hanya pengganti dengan air aja. Makanya asalnya daripada untuk bersuci alatnya itu yaitu adalah dengan air. Jadi dibahas yang pertama kali yaitu dengan air. Wa innama yasihu tathirum bima utliqa. Bahwasanya sahnya bersuci, baik bersuci dari hadas yang kecil ataupun hadas yang besar, atau bersuci dari khobath. Nah, kalau hadas itu biasanya dengan dengan wudu dan mandi. Tapi kalau khobath itu dengan kita istinja. Nah, itu najis. Khobath itu istinja dengan dihilangkan najis dengan dihilangkan yaitu dengan caranya istinja. Tayamum bima, selain tayamum kita mencucikan hadas ataupun khobath bima dengan air utliqa yang mutlak, an qaidil lazim dari ikatan yang kuat. Jadi sahnya kita bersuci bima in utliqa dengan air yang mutlak. Mutlak itu artinya kan ghairu muqayyad, tidak diikat. Arti mutlak. Ada mutlak, ada muqayyad. Ada yang lepas, ada yang diikat. Sedangkan air yang boleh untuk taharah adalah air yang mutlak. Air yang lepas, bukan diikat. Maksudnya apa? Lepas apa? Atau ikat apa? Dari namanya. Airnya itu tidak terikat dengan nama. Ada air yang diikat dengan nama, ada air yang tidak terikat dengan nama. Contohnya air yang mutlak atau air yang tidak diikat dengan nama, ini. Ayat ini aqua gambarannya. Soalnya kenapa? Ini air aqua dinamakan air botol, air kemasan, karena berada di kemasan. Coba kita tuang ke gayung, dinamakan air gayung. Kita taruh di galon, dinamakan air galon. Kita tuang di kolom, namanya air kolom. Namanya mutlak, dia enggak terikat. Tidak diikat. Berbeda kalau air yang muqayyad, yang diikat. Contohnya kalau ini air kopi contohnya. Air kopi, ini gambarannya aja kopi. Kalau air kopi kita taruh di cangkir, orang namanya manggil apa? Tetap kopi. Kita pindahin di botol, tetap kopi. Kita pindahin di magayung, tetap namanya air kopi. Kita pindahin ke kolam, tetap orang namakan panggil air kopi. Tetap, karena sudah muqayyad. Sudah diikat. Gak boleh berarti. Air yang boleh untuk bersuci adalah yang mutlak. Paham yang tidak diikat, yang bebas. Tapi kalau dia muqayyad, kalau diikat tidak boleh. Dan air mutlak, air mutlak kalau dalam fikih juga disebut dengan air tahir mutahhir, air yang suci mensucikan. Air mutlak punya nama juga air tahir mutahhir. Bahkan ada lagi namanya ma'ut tahur, air tahur. Ini sama. Dalam fikih biasanya tahur atau ma'ut mutlak atau tahir mutahhir, yang suci mensucikan. Dikatakan dalam Al-Qur'an wa anzalna minas sama'i ma'an tahur. Dan kami turunkan, kata Allah, dari langit
air hujan ya. Ma'an, air yang tahur, air yang suci, mensucikan, air yang tahur, air yang mutlak. Ya, berarti boleh untuk yang namanya digunakan untuk bersuci. Apa itu dia air? Air itu adalah sa'ilun, syafafun, latifun, yatalawan bilaunil ina, yakhlaqallahu rayya inda tanawli. Air itu adalah sesuatu yang mengalir, syafaf, yang dapat meresap. Ya, sa'ilun syafafun, ya, latifun, yang lembut, yatalawan bilaunil ina. Biasanya warnanya itu sesuai tempatnya. Kalau tempatnya warnanya merah, ini merah ini kelihatan merah kok. Ya, karena dia saking jernihnya beningnya, ya, warnanya itu kelihatan tumbuh seperti tergantung tempatnya, bejananya. Yakhluqullahu rayya inda tanawwi. Dan Allah menciptakan air itu, orang akan merasa rayya ketika dia meminumnya. Ada rayya, apa namanya, kenyang. Ya, hilang hausnya ketika minum. Kalau bahasa Arab apa namanya, kenyang dari minum itu rayya. Tapi kalau kenyang dari makan itu syab'an. Wah, ana syab'an, ana kenyang. Itu bukan kenyang minum, tapi kenyang makan. Tapi kalau rayya itu adalah kenyang nih, kenyang puas, udah enggak haus lagi. Air, ya, yang paling afdal adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzam fa kautsari fa niru misra thumma baqil anhari. Wa afdalul miyah, paling afdalnya air adalah ma'un, air qad naba', yang bersumber baina asabi'in nabiyil muttaba', dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Ini salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah fuyud, apa namanya, menyucur air dari jari jemari Nabi ketika Nabi di dalam waktu ingin peperangan. Itu para sahabat Nabi dalam apa namanya, suasana yang banyak yang haus ya pada kala itu. Kemudian ada air sedikit dalam bejana yang gak cukup untuk apa namanya, juyus pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi untuk minum. Lalu Nabi memasukkan tangannya dan keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air, dan Nabi perintahkan untuk para sahabat Nabi air minum untuk itu. Seluruh sahabat Nabi yang ratusan mungkin ribuan itu semuanya dapat minum dari apa namanya, tempat bejana yang kecil tersebut karena keluar dari air jemari Nabi. Itu paling air yang paling afdal, karena memang kan sandarannya siapa? Air yang keluar dari jemari Nabi. Ya, orang itu menjadi mulia, sesuatu itu menjadi mulia tergantung yang disandarkan. Iya, tergantung yang sandarkan. Nah, ini masjid kenapa kok lebih afdal daripada tempat-tempat yang lain? Karena sandarannya apa? Baitullah, rumahnya Allah. Ya, rumahnya Allah. Maka paling afdal. Ya, dan makanya Nabi mengatakan khairul amakin masajiduha wa syarrul amakin aswaquha wa syawariha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar dan jalan-jalan. Ini karena ya apa namanya, bersandar, ya, bermudaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yalihi ma'u zamzam. Kemudian afdal yang kedua adalah air zamzam. Kemudian yang ketiga air Kautsar, telaga Nabi. Kemudian keempat vanil Misra, air Nil Mesir. Ya, pernah Nabi Allah Musa, ya, yang ketika apa namanya, masih bayi, ya, apa namanya, ditaruh oleh ibunya di sungai Nil, karena
Firaun perintahkan pasukannya untuk membunuh bayi yang laki-laki. Apa yang bayi laki-laki untuk dibunuh. Nah, itu karena ada rasa khawatirnya ibunya Nabi Musa, akhirnya meletakkan Nabi Musa di sungai. Summa baqilan hari. Kemudian sisanya adalah air sama semuanya. Yang dikatakan air yang mutlak, pokoknya dia itu mempunyai kaidah. Yang dikatakan mutlak adalah ma nazala minas sama au ma naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min asli hilqah. Itu ma'un mutlak atau ma'un tahir mutahhir atau ma'un tahur. Ma nazala minas sama, apapun yang turun dari langit, au ma naba'a minal ard, atau air yang bersumber dari bumi, ala ayyi sifatin kana, mau sifatnya kayak gimana, min asli hilqah, atau bentuknya mau gimana pun, pokoknya kalau itu sumbernya dari langit, iya, dari langit, turun dari langit, dan sumbernya dari bumi, bentuknya mau gimana pun, maka itu adalah air yang mutlak, atau air yang suci, mensucikan, atau air tahur, atau air tahur. Ya. Dari langit hujan turun, tapi hujan susu contohnya, tetap suci, mensucikan. Mau bentuknya gimana pun, kalau pokoknya turun dari langit suci. Ya, pernah karamah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, yang mana ketika beliau ingin masuk ke kota Aden, ia ditahan oleh seorang wali juga, lupa namanya. Ya. Lalu wali ini mengatakan, ya, jangan kamu masuk ke kota Aden, ya, kecuali engkau turunkan yang namanya air dari langit, susu dari langit, boleh engkau masuk. Lalu Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adani, beliau mengatakan, ya sama anzilil laban, anzilil matar bil laban, wahai langit, turunkanlah atau hujankanlah air hujan dari langit, yaitu berupa susu. Ya, kemudian turun yang namanya hujan. Boleh kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar, ya, bin Abdullah Idrus masuk ke kota Aden. Nah, itu kisahnya seperti itu. Itu min karamatil auliya, salah satu daripada keramat para wali Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau gimana pun bentuknya. Nah, apa aja yang turun dari langit? Yang turun dari langit itu ada 3 air. Yang pertama ma'ul matar, air hujan. Kemudian ma'ul falaj, salju. Ma'ul barak, embun. Air embun yang pagi hari kita lihat itu dari langit. Nah, itu ketiga yang dari langit itu suci, mensucikan. Airnya mutlak atau airnya tahur. Sedangkan naba'a minal ard, adapun yang bersumber dari bumi itu ada 4 macam. Yang pertama ma'ul bahri, air laut. Ya, air laut. Pernah Nabi ditanya tentang ma'ul bahri, Nabi mengatakan at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Ya, suci, mensucikan airnya. Ya, wal hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Ya, bangkai yang ada di laut halal, ikan. Ya, udah mati, ya, maka halal. Pokoknya bangkai apapun yang ada di laut itu halal. Kemudian ma'un nahar, air sungai. Itu suci, mensucikan. Kemudian ma'ul bi'r, air sumur. Itu suci, mensucikan. Kemudian ma'ul ain, mata air. Itu suci, mensucikan. Jadi ada 7 ya. 3 yang turun dari langit, dan yang 4 bersumber dari bumi.
bumi. Yaitu air yang suci mensucikan, ya, ada 7, yaitu air hujan, air salju, dan juga air embun. Kemudian yang bersumber dari bumi 4, air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, kemudian mata air. Nah, itu dulu. Wallahu a'lam. Ini belum ya. Nanti akan datang kita akan bahas masih tentang air mutlak. Air mutlak pokoknya air yang boleh untuk kita bersuci. Iya, baik wudu, baik mandi, baik istinja. Ya, untuk kita bersuci. Nanti ada pengecualiannya. Air yang bagaimana yang tidak boleh untuk kita bersuci. Ya, nanti akan dibahas. Ya, mudah-mudahan yang sedikit insyaallah ya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani khillani wa kulli dhi mahabbah au diratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahdar صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang lebih mohon maaf, kata minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Iya, sekarang nggak bisa diprediksi sih. Belum. Biasanya kalau sekarang aja besok ada 2 hari baru besok. Kadang itu berapa hari ini? 2 hari. 2 hari. 3 hari baru. Gede tadi. Masa baru gede. Mana? Udah dapet.